Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Dede Mulyana, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lebak dari SMP Negeri 4 Cibeber. Saat ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan saya. Silakan Pak. Nama saya Rizwan Abdullah SPD. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Cibeber untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya saya jelaskan dulu ya Pak. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui, kegiatan supervisi akademik itu bertujuan untuk mengetahui kualitas dan juga mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik Pak ya. Kemudian pada kegiatan ini, kegiatan pra-observasi ini Pak, tujuannya untuk memberi tahu kepada observi ya, atau nanti Bapak yang akan saya observasi untuk mempersiapkan atau menyampaikan hal-hal yang nanti akan Bapak lakukan pada kegiatan observasi atau supervisi akademik di kelas nanti Pak. Nah, dan itu pada kegiatan pra-observasi kali ini saya sampaikan agar nanti Bapak bisa lebih siap lagi Pak ya. Dan nanti harapannya kegiatan observasinya bisa berjalan lancar dan juga sesuai yang kita harapkan Pak. Langsung aja Pak, untuk yang pertama saya akan mengajukan pertanyaan untuk nanti kegiatan observasi yang akan kita lakukan di pelajaran bahasa Indonesia Pak ya. Nah, nanti untuk tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada pembelajaran nanti apa Pak? Nanti observasi akan dilakukan di kelas 8B. Adapun materi pokoknya adalah teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan dalam bentuk teks laporan hasil observasi secara logis. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengeksplorasi informasi berupa data dan fakta. Mungkin begitu Pak. Itu pembelajarannya. Jadi untuk kegiatan supervisi nanti Bapak akan melakukan pembelajaran dengan tema atau materinya terkait laporan observasi Pak ya. Dan dengan tujuan pembelajarannya nanti ada dua ya. Yang pertama, murid mampu menyampaikan gagasan, ide, pendapat ya dalam bentuk laporan observasi, serta peserta didik mampu menyajikan Pak ya. Nah, dalam bentuk nanti data dan fakta. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, area atau aspek apa yang akan menjadi concern Bapak untuk dikembangkan pada proses observasi nanti Pak? Yang pertama tentunya adalah aspek kognitif. Aspek kognitif itu nanti diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan mereka dalam mencari informasi terkait data-data yang dibutuhkan untuk penyusun teks laporan hasil observasi. Baik. Selain itu Pak, selain aspek kognitif yang akan Bapak kembangkan pada proses pembelajaran nanti, adakah aspek lain Pak atau area lain yang ingin Bapak kembangkan? Tentu saja Pak Dede. Yang kedua tentunya adalah aspek sikap ya. Aspek sikap itu nanti diharapkan muncul ketika mereka melakukan aktivitas dan melakukan interaksi dengan teman satu kelompoknya sebagai anggota kelompok. Mungkin begitu Pak. Jadi ada dua aspek Pak ya, yang nanti Bapak akan kembangkan pada proses pembelajaran nanti, yaitu aspek kognitif dan juga aspek afektif atau sikap Pak ya, selama proses pembelajaran. Nah, kemudian Pak, strategi apa yang Bapak persiapkan untuk mencapai aspek pengembangan yang hendak dicapai itu Pak? Karena memang materi pembelajaran itu kan sangat objektif ya, sangat objektif, maka nanti saya akan melakukan model pembelajaran inquiry di mana siswa itu akan mengonstruksi pengetahuan dan informasinya secara langsung di lapangan di sekitar lingkungan sekolah. Baik. Yang pertama yang akan Bapak persiapkan terkait model pembelajaran Pak ya, atau metode pembelajaran ya. Jadi Bapak akan gunakan model inquiry ya untuk pembelajaran nanti. Kemudian adakah strategi lain Pak yang akan Bapak siapkan untuk kegiatan supervisi nanti? Mungkin nanti setelah kegiatan observasi peserta didik di luar kelas, di dalam kelas siswa akan melakukan diskusi kemudian melaksanakan presentasi sebagai sebagai salah satu pengembangan kemampuan komunikasi bagi siswa juga gitu.
Baik, jadi kegiatan belajarnya juga nanti akan Bapak siapkan dengan proses metode diskusi Pak ya, antara murid juga. Nah, kemudian adakah strategi lain Pak terkait proses pembelajaran yang mana seperti yang kita ketahui Pak ya, murid-murid kita ini kan terdiri dari berbagai latar juga Pak ya. Nah, mungkin ada strategi khusus nanti yang akan Bapak lakukan di kegiatan pembelajaran. Tentunya dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda, saya akan melaksanakan diferensiasi pada proses pembelajarannya. Nanti itu akan tergambar melalui semacam penugasan yang berlevel dari beberapa kelompok itu. Misalkan satu kelompok itu mendapatkan tugas untuk menulis paragraf yang lebih banyak dibandingkan kelompok lainnya. Nah, jadi nanti Bapak untuk strategi diferensiasinya ini terfokus pada diferensiasi proses Pak ya. Ya. Nah, oke baik. Ada 3 strategi ya nanti yang akan Bapak siapkan dalam mencapai area pengembangan yang Bapak tuju ya. Nah ini terakhir Pak, untuk kegiatan supervisinya nanti sasarannya di kelas berapa dan Bapak nanti siapnya hari apa Pak? Mungkin nanti saya siap di kelas 8B pada hari Rabu, Pada hari Rabu ya? tanggal 21 ya, 21 Agustus ya. 2024. Oke baik, jadi untuk jadwal kegiatan observasinya nanti kita laksanakan di hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Pak ya? Siap. Oke, itu jadwal dan juga sasaran kelasnya sudah kita sepakati Pak. Kelas 8B. Ya, semoga nanti kegiatan kita untuk kegiatan observasinya nanti berjalan lancar Pak ya. Amin, amin. Dan nanti bisa memberikan manfaat juga bagi kita semua. Amin. Terkait bagaimana melakukan observasi, terkait bagaimana strategi pembelajaran dan juga model-model pembelajaran yang nantinya tentu semua itu akan bermanfaat bagi kita sebagai pendidik Pak ya, dari kegiatan-kegiatan ini. Oke, itu saja Pak kegiatan percakapan pra observasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Pak Rizwan ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Kondisi kalian harus dijaga ya. Apalagi sekarang kondisi itu agak tidak pasti, ada hujan, ada kemarau, seperti itu harus kalian hadiran kelas ya. Yang hadir bilang hadir supaya nanti yang tidak masuk atau belum masuk itu bisa alat ya. Kelas 8B mulai dari hadirnya di mana? Aliansia, di luar. Alif, Alvin, Aditya, Aulia, Ayunis, Selatan, hasil observasi. Sebelumnya, kalau ada materi apa yang sudah pernah kita pelajari? Sebelumnya apa ya? Ada yang masih ingat? Kalian kan sudah pernah membaca konteks laporan ya? Membaca konteks laporan. Itu konteksnya. Ya, tidak apa-apa. Kemudian kalian juga sudah belajar membedakan informasi yang itu data dan fakta. Nah, terus kemarin yang paragraf itu yang 2 itu ada paragraf apa? Deskripsi dan posisi. Kegiatan utamanya sekarang adalah mencatat. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Mencatat data dan fakta yang akan kalian dapatkan melalui kegiatan observasi itu apa kalian? Observasi itu menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan itu apa namanya? Pengamatan. Itu adalah mengamati. Apa yang kalian akan amati nanti itu terkait dengan kegiatan hari ini. Nah, saya akan menggambarkan kegiatan untuk hari ini. Tumbuhan di lingkungan sekolah. Misalkan di luar ada tanaman satu dan satu ini yang kalian tahu coba. Ada apa ya? Oh ya, ada rambutan, kemudian ada bambu,
ada bunga-bunga juga ya, ada dan sebagainya. Nah, tanaman obat maupun tanaman yang digunakan untuk apa ya, sebagai hiasan sekolah. Boleh dibaca dulu, nanti kalau ada yang belum dipahami silakan ditanyakan dulu. Nah, kegiatan ini nanti di luar itu saya beri waktu sekarang pukul berapa? Sekarang pukul berapa? 10.26, 15 menit cukup? 26, 15 menit, 20 ya, 20 menit maksimal. Nanti kalau sudah 20 menit kita kembali lagi setelah sini untuk mendiskusikan dan membuat menggunakan data-data itu untuk menulis teks atau observasi. Oke, langsung saja kita keluar untuk melakukan observasi. Kalau ada yang membutuhkan garis ini untuk mengukur misalkan bagian yang tinggi silakan pilih tanamannya, tanamannya kira-kira apa? Dengan kelompoknya ya. Ini berapa senti? Rata-rata apa ya? Daunnya berapa senti? Kemudian ini menurut kalian itu si daunnya itu normal atau tidak? Misalkan ditulis di sana daunnya kering. Tulis daunnya kering. Lokasinya iya di depan kelas 8 ada. Oh, tidak harus selalu ukuran ya. Tidak harus selalu ukuran. Misalnya begini, daunnya kering. Itu kan data. Daunnya kering. Daunnya hijau. Kira-kira ini daunnya bagus tidak? Itu di sana daunnya misalkan kering, daunnya kering. Lokasinya ya di sekitar sekolah. Sekolah. Kemudian boleh juga nanti informasi tambahannya misalkan di sekitarnya ditumbuhi apa ini? Rumput-rumput, ya rumput-rumput. Jangan lupa tanamannya didokumentasikan. Artinya apa? Difoto. Oke, silakan kembali ke ruangan masing-masing. Ke tempat masing-masing, silakan. Ada yang belum, silakan. Udah, ada waktu sekitar 5 menit lagi. Silakan kembali ke ruangan, kertasnya jangan lupa dibawa, jangan sampai ketinggalan. Lihat teman-temannya kalau masih ada yang. Nanti kegiatan selanjutnya adalah diskusi. Kegiatan selanjutnya adalah diskusi. Pak, diskusi dengan siapa? Diskusi dengan teman satu kelompok. Ya, jika memang masih ada data yang menurut kalian belum bermanfaat, kalian masih punya waktu untuk mengaktifkan. Kemudian dalam kegiatan diskusi ini, setiap datanya, apakah menurut kalian yang kalian tuliskan itu sudah bisa disebut data atau belum? Yang kalian tulis sudah disebut data atau belum? Sekarang kita lihat ya paparan dari setiap kelompok yang kita sharing, kita berbagi informasi. Boleh dibacakan dari kelompok mana dulu ya? Ada satu kelompok supaya apa yang berurutan saja ya. Kita mulai dari kelompoknya Ina dulu. Silakan dibacakan data-data yang sudah terkumpul apa saja. Silakan. Berdiri ya, supaya apa lebih jelas dan lebih ya. Mohon perhatian. Kita perhatikan ya, yang lainnya perhatikan ya. Hasil pengamatan kelompok saya, nama tanaman lidah buaya, lokasi SMP SMK Sibolga atau depan TU. Tinggi tanaman sekitar 22 cm, warna daun hijau, bentuk daun bulat memanjang, tidak ada bunga. Oke. Sudah, saya.
Berarti cukup. Nah, menurut kalian yang sudah layak disebut data atau belum? Sudah layak atau belum? Sudah. Kenapa sudah? Kenapa coba sudah? Kenapa? Karena itu ditulis berdasarkan kenyataan. Tidak kalian perkirakan kan? Ya. Tanaman 20 cm, warna daun hijau, bentuk daun panjang, bentuk bunga tidak ada bunganya. Tepuk tangan dong. Jo? Berarti sekarang kegiatannya apa, Pak? Kegiatannya sekarang kalian akan mengawali dengan menyusun dulu. Jangan dulu ditulis di lembar itu. Kalian boleh buat coret-coretan ya di buku tugas kalian. Buat apa berarti? Buat paragraf yang isinya adalah definisi. Ini sebenarnya apa? Sebenarnya untuk memperkenalkan apa objek yang akan objek yang kalian amati. Kalau sudah, baru nanti kita akan berlanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian deskripsi bagian siapa ya? Jangan. Objeknya apa? Berarti daun paku berarti umumnya apa? Paku, tanaman paku. Ya. Tanaman paku adalah tanaman apa? Misalkan tanaman yang hidup di misalkan seputaran sungai atau pinggir apa ya? 20 menit berarti 11.20 nanti semuanya sudah harus menyelesaikan paragraf bagian identifikasi. Silakan di mana nih? Ya. Pokoknya saya percaya sama si Rizky, si Aldi, si Dian, si Dini, ya kami, si Dini sekarang sudah kalau dulu saya Dini di mana? Maka saya sempat di mana waktu dan ingat ya, kalau untuk penulisan nama Latin, itu harusnya dimiringkan. Tapi tidak apa-apa kalau memang sudah terlanjur di sana, itu tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu bahwa untuk penulisan nama Latin itu harus dimiringkan. Misalkan Riza Satima sudah gitu ya. Pokoknya miring aja gitu lah, miring. Saya kan. Nanti kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oh ya, kalau sudah yakin dengan kalimat definisinya, silakan langsung disalin di lembar kerjanya. Kalau sudah yakin ya, silakan langsung disalin di sana. Silakan. Apa yang harus diperiksa tadi kan? Lihat ini ya. Misal, si Aulia mengamati tadi dari kegiatan pengamatannya ada daun, batang dan sebagainya. Ketika dibuatkan dalam teks itu muncul tidak? Kalau tidak muncul, silakan kalian berikan catatan di sana. Misalkan ada bagian yang tidak muncul apa? Ya, seperti itu. Paham tidak? Lebih kepada kelompok ini. Hanya catatan saja. Apakah memang tidak sesuai? Tidak. Misalkan tadi, ketika observasi ada daun bunga di sana, muncul tidak di teks yang dibuat. Berarti kesimpulannya lengkap atau tidak? Kalimatnya sudah sesuai fakta atau tidak? Waktu kalian 10 menit. 10 menit untuk membuat komentar itu. Sudah?
hanya catatan saja ya. Catatan itu nanti akan mereka gunakan untuk kegiatan selanjutnya untuk menyunting teks ya. Oke, kita mulai. Kalau tadi itu dari sini, sekarang kita mulai dari sisi kanan saya. Silakan Eva duduk dibacakan catatannya. Silakan Pak, menghadapnya ke sini Pak. Supaya terlihat oleh yang lain. Yang lain mana? Perhatikan. Berdiri. Kita mulai dengan ini ya, dengan salam dulu ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari kelompok mana Pak? Oke, Rizkina, silahkan dibacakan catatannya. Adit, Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Kevin. Kevin, silakan. Catatan tidak lengkap karena tidak mengisi judul, tidak mengisi kelas dan tanggal. B jelas. D fakta. D kelompok ini cukup baik. E harus mengisi judul, kelas dan tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok lengkap. Catatan lengkap, tulisan tidak jelas, tulisan enggak harus diperbaiki lagi karena kurang rapi. Silakan saya. Ini jarang-jarang juga bicara, silakan disimak dengan baik ya. Oke, silakan tepuk tangan. Catatan kelompok ini tidak ada manfaatnya tetapi sesuai dengan fakta. Hari ini saya apresiasi sekali kalian melaksanakan setiap kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Bahkan kita sudah sampai di sesi ini, presentasi sederhana lah ya. Kegiatan selanjutnya. Jadi kegiatan intinya berarti untuk hari ini sudah selesai. Ya. Kegiatan intinya sudah selesai. Ya kan? Kegiatan selanjutnya itu adalah kegiatan. Tadi kan ada catatan. Nanti itu akan diperbaiki oleh kelompok yang membuat teks itu. Menyunting itu apa? Menyunting itu apa? Memperbaiki. Terus nanti jika sudah diperbaiki, kalian akan menyalin itu menjadi teks laporan dalam bentuk media kreatif Canva. Jadi ada fotonya. Disimpan foto di sana. Siap ya? Siap ya? Oke. Sebelum kita tutup, saya ingin beberapa dari kalian atau perwakilan dari kalian menyimpulkan kegiatan hari ini. Contohnya begini. Boleh kesan misalkan melalui setelah kegiatan pembelajaran, saya jadi tahu apa? Saya jadi tahu atau saya merasa, atau bisa juga saran, misalkan saran saya, misalkan bagian diskusi harus seperti apa? Bagian presentasi harus seperti apa? Silakan. Siapa yang mau? Sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Jadi boleh tidak? Boleh tidak? Jadi pesan kamu mengikuti pembelajaran ini bagaimana? Pesannya bagaimana? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Tepuk tangan yang bertahan ya. Ada hal baru yang kalian ketahui di pelajaran ini? Apa? Nama Latin. Setiap tanaman ternyata memiliki nama Latin. Itu hal-hal barunya ya. Dan nama Latin itu harus ditulis apa maksudnya tadi?
Ditulis miring. Luar biasa sekali ya. Saya kira untuk kegiatan hari ini cukup. Kegiatan untuk selanjutnya yaitu menyuntik teks yang telah dibuat hari ini, kemudian menjadikan itu menjadi media kreatif tanpa jadi nanti dipersiapkan alatnya. Dan saya sangat apresiatif sekali karena saya bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar, dan setiap orang saya lihat bisa bertanggung jawab. Kan ada beberapa siswa itu yang berani berbicara seperti siapa? Junita, kemudian ada Hermawan, Jimmy juga bagus ya, sangat luar biasa tadi. Kemudian ada Eva yang terlihat sangat aktif sekali, Alvin yang sangat bertanggung jawab, Adit yang sangat tersenyum dalam kegiatannya ya. Sangat dipertahankan bahwa diingatkan untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita tutup dengan doa. Ada A mulai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan dulu Pak. Pak Rizwan, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Mohon maaf ya Pak sebelumnya, saya mengagendakan untuk bertemu dengan Bapak hari ini karena hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Pak Rizwan. Ya. Seperti yang kita ketahui Pak, kegiatan pasca observasi ini tujuannya nanti untuk merefleksikan Pak dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Pak Rizwan lakukan di kelas ya Pak ya. Gitu. Nah Pak, untuk mengefektifkan waktu Pak, kita mulai saja kegiatan pasca observasi kita kali ini Pak. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Rizwan setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Pak di kelas? Ini bisa diceritakan Pak. Kemarin itu kan saya belajar tentang teks laporan hasil observasi ya, di kelas 8B ya. Sejauh yang saya alami kemarin, siswa dan saya juga menyenangkan, terus saya merasa bahwa setiap pertanyaan yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh siswa, sehingga menurut saya pembelajaran sudah bisa dilaksanakan dan selesai dilaksanakan. Menurut Pak Rizwan, Bapak merasa apa yang telah Bapak lakukan kemarin ini sudah bisa diikuti ya Pak ya? Sebagian besar bisa. Betul. Kemudian juga Bapak merasa bahwa kegiatan pembelajaran ini cukup menyenangkan Pak ya? Apalagi dengan kegiatan yang saya lihat Bapak mencoba melakukan pembelajaran di luar kelas ya Pak. Agar lebih jelas Pak, bisa Bapak ceritakan kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin, mungkin dari awal sampai akhir proses yang sudah Bapak lakukan kemarin bisa diberikan gambaran kembali gitu. Ya. Pertama yang memang wajib dilakukan oleh setiap guru yang mempersiapkan administrasi pembelajaran dari mulai modul, kemudian dari sana saya merancang pembelajarannya seperti apa, kemudian dilaksanakan. Ada untuk tujuan pembelajarannya kalau tidak salah itu menyampaikan gagasan dan pikiran melalui teks laporan observasi. Dalam pembelajaran itu saya merancang pembelajaran berbasis inquiry di mana siswa itu diajak untuk mencari data berupa fakta yang nyata. Kegiatan itu dilakukan di lingkungan sekolah, di luar kelas, di mana siswa langsung mengamati setiap objek yang menurut mereka itu bisa mengandung fakta dan data. Sejauh yang dilakukan oleh siswa bisa mengikuti, yaitu bisa dilihat mereka itu antusias melakukan setiap tahapan kegiatannya, dan tampak sekali mereka bisa bekerja sama dalam kelompok, sehingga
pembelajaran itu bisa apa ya, bisa memunculkan salah satu kolaborasi bagi siswa seperti itu. Oke. Sebelumnya ketika kita ada kegiatan pra-observasi ya Pak Irfan, Bapak sudah merencanakan terkait aspek dan strategi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak pada pembelajaran kemarin. Nah, apakah sudah sesuai Pak perencanaan terkait aspek dan strategi pembelajaran yang Bapak rencanakan kemarin dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ini Pak, sudah sesuai menurut Bapak pelaksanaan? Kalau menurut saya sih ya, sebagian besar sudah sesuai. Pembelajaran yang saya laksanakan sudah sesuai dengan modul yang saya buat. Kan dari catatan saya Pak ya, Ya. dari catatan saya Bapak ingin mengembangkan dalam aspek kognitif, Ya. kemudian strategi yang Bapak gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nanti itu bisa Bapak gambarkan terkait kesesuaian perencanaan Bapak dengan kegiatan pembelajaran kemarin gitu. Oh ya, di modul pembelajaran kan saya mendisiplinkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan itu, siswa itu dibagi berdasarkan kelompoknya dibagi berdasarkan level-level dari kemampuan di tujuan pembelajaran sebelumnya. Itu memang kelompoknya sudah saya rencanakan di sebelum kegiatan itu berlangsung. Jadi siswa sudah dikelompokkan berdasarkan level-level kemampuan mereka. Makanya ketika ada tugas itu berbeda. Misalkan untuk satu kelompok ada yang lebih rumit tugasnya, misalkan membuat struktur yang lebih lengkap. Iya. Sedangkan di kelompok yang lain misalkan hanya memilih beberapa struktur saja yang Sederhana. Jadi dengan kata lain Pak Rizwan sudah melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, khususnya diferensiasi produk dan proses ya Pak ya, kalau yang saya catat dan saya amati pada proses pembelajaran Bapak. Selanjutnya Pak, dalam kegiatan pembelajaran kemarin apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan Bapak pada pelaksanaan pembelajaran tersebut? Tantangan nyata yang saya alami itu bagaimana asesmen sumatifnya itu tidak dilaksanakan di hari itu juga. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika dalam kegiatan inti pembelajaran siswa ternyata di luar dugaan saya mereka membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan tugas itu. Sedangkan kalau saya tidak menyelesaikan kalau mereka itu tidak menyelesaikan pekerjaan mereka, itu bagaimana saya bisa mengukur secara objektif kemampuan mereka? Ya, mungkin sumatifnya saya lakukan di pertemuan selanjutnya sebagai apa ya? Bisa sebagai asesmen awal juga. Selain tantangan dalam pengelolaan waktu ya, tadi saya lihat dan saya juga catat ya dalam catatan saya Pak terkait pengelolaan waktu, hambatan tantangan lain mungkin ada Pak selain pengelolaan waktu? Ya, karena pembelajaran kan memang di luar kelas ya, di luar kelas ya, itu membuat kita itu harus lebih lebih memperhatikan pergerakan anak gitu, supaya jangan sampai mereka itu melakukan hal-hal yang akhirnya di luar kegiatan pembelajaran mereka. Ya akhirnya itu tapi itu saya siasati dengan mencoba untuk terus dinamis mendampingi setiap kelompok. Jadi hambatan yang Bapak alami ya terkait waktu ya, dan juga bagaimana manajemen kelas ya. Apalagi tantangannya pembelajaran yang Bapak lakukan ini di luar ya, kayak pembelajaran di luar kelas gitu ya. Jadi mungkin lebih ini ya tantangannya Pak, lebih berat ya ketimbang kita mengelola atau memanage murid di dalam kelas ya. Baik, dari hambatan dan tantangan yang Bapak alami pada kegiatan pembelajaran kemarin Pak, apa rencana tindak lanjut yang akan Pak Rizwan lakukan Pak untuk mengatasi hambatan tersebut kira-kira? Ini saya akan membuat dari pembelajaran itu kan ada kekurangannya ya. Saya akan membuat modul pembelajaran yang memang bisa membuat kegiatan itu lebih efektif. Misalkan tahapan-tahapannya atau instruksinya lebih sederhana sehingga lebih diterima oleh peserta didik. Selain itu ada lagi Pak rencana yang akan Bapak lakukan selain terkait manajemen waktu dalam perencanaan atau dalam modul gitu Pak? Selain itu ada lagi? Jadi saya akan mencoba model pembelajaran lain yang lebih lebih pasti. Namun kan kalau saya melihat kekurangan saya tidak ada, kan agak panjang waktunya, saya tidak melakukan ice breaking di sana. Jadi siswa itu benar-benar full melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi sehingga tidak ada bagi mereka itu untuk sesi sesi semacam ya
membangun kesadaran lagi ya, karena kan itu ada 2 jam lebih ya Pak, kemarin Pak, hampir 3 JP ya. Nanti itu nanti kan disisipkan di modul pembelajaran selanjutnya. Baik, jadi rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan yang pertama terkait manajemen waktu ya di dalam perencanaan pembelajaran, dan nanti Bapak juga berencana akan melaksanakan ice breaking Pak ya dalam pembelajaran Bapak ya, agar tentu murid merasa lebih senang Pak ya, merasa lebih relax. Dan juga pada saya akan kemarin kan tidak media ini kan konvensional ya, Iya. itu hanya menggunakan spidol kan, Iya. tulisan. Iya, Nah itu memang di luar rencana saya, karena memang ada hambatan dari Pak Gubernur saya, akhirnya saya tidak melakukan menggunakan itu. Nah di kegiatan selanjutnya saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih apa ya? terkait digital Iya. sistem pendidikan Pak ya, Lebih apa ya? Lebih pemanfaatan efektif lah. teknologi gitu. Ya, terkait pemanfaatan teknologi juga Pak. Iya. Baik. Ada 3 ya Pak ya? Rencana tindak lanjut Bapak ke depannya, saya berharap rencana yang sudah Bapak canangkan ini nanti bisa berjalan lancar Pak. Kapan Pak Rizwan nanti akan merealisasikan rencana tindak lanjut tersebut? Mungkin di pertemuan selanjutnya ketika masuki tujuan pembelajaran yang baru. Baik. Jadi Bapak nanti berencana untuk melaksanakan atau mengeksekusi ya terkait rencana Bapak nanti di pertemuan selanjutnya ya. Baik Pak, terima kasih atas kegiatan pasca observasinya ya Pak. Begitu banyak hal yang kita bahas dan kita refleksikan Pak pada kegiatan kita hari ini, dan semoga nanti kedepannya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan Pak ya, baik yang Bapak lakukan dan yang saya lakukan, tentu saya juga mengambil pembelajaran Pak dari pengamatan yang saya lakukan kepada Bapak di kelas. Itu saja Pak ya pada kegiatan pasca observasi ini. Semoga dengan rencana-rencana perbaikan dan tindak lanjut yang Bapak sudah rencanakan hari ini nanti bisa terlaksana dengan baik Pak Rizwan ya. Dan saya juga kesimpulannya bagaimana kita nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang berkualitas ya dan berdampak positif bagi murid-murid kita ya Pak Rizwan. Itu saja Pak. Ada lagi kira-kira yang ingin Bapak sampaikan lagi terkait kegiatan observasi kemarin Pak? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya akhiri Pak untuk kegiatan pasca observasi ini. Sekali lagi, terima kasih Pak. Terima kasih.